Selanjutnya, Bapak Ibu, marilah kita dengarkan laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan. Kepada Bapak Dr. Kasiman, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Alma, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Dirjen GTK Profesor Dr. Nunung Suryani MPD, yang saya hormati Pak Sesdijen GTK Pak Temu Ismail, yang saya hormati Pak Ses Dijen PDM Bapak Praptono, Bapak Ibu Direktur di lingkungan Dijen GTK, kemudian yang saya hormati para Kepala UPT, BPGP, BGP, BPMP, BP, PPMPV, Bapak Ibu Kepala Dinas, ada Ketua APSI dan anggotanya, Ketua APSI dan anggotanya, kemudian Bapak Ibu semuanya yang saya hormati dan berbahagia. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bisa bertemu untuk mengikuti webinar sosialisasi model kompetensi pengawas sekolah. Nah, Bapak Ibu, ini sejalan dengan proses transformasi yang sedang kita jalankan di Kemendikbudristek, mulai dari transformasi kurikulumnya, kemudian transformasi satuan pendidikan, kemudian transformasi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Beberapa minggu yang lalu kita sudah melakukan juga webinar yang sama untuk model kompetensi kepala sekolah. Hari ini kita lanjutkan untuk transformasi dengan pemberian sosialisasi model kompetensi pengawas sekolah. Tujuan dari kegiatan ini adalah membantu pemangku kepentingan ya untuk mengembangkan, mensosialisasikan model kompetensi. Model kompetensi ini tentu saja nanti sebagai acuan dalam proses pemetaan kompetensi pengawas sekolah. Kemudian untuk sebagai acuan melakukan membuat instrumen uji kompetensi, kemudian melakukan uji kompetensi kenaikan jenjang, kemudian juga penilaian kinerja pengawas sekolah. Di samping itu, Bapak Ibu sekalian, sebagai dasar untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi pengawas sekolah. Nah, Bapak Ibu, sekarang sudah terbit per Dirjen GTK 7328 tahun 2023 tentang model kompetensi pengawas sekolah. Nah, rangkaian kegiatan ini bagian dari rangkaian kegiatan untuk membantu UPT atau lembaga-lembaga terkait dan sekaligus membantu juga pengawas sekolah untuk memahami bagaimana model kompetensi itu diimplementasikan dan dilanjutkan. Terima kasih kepada narasumber Bapak Bukit Setiawan, ya, kemudian juga Bapak Ibu sekalian dan panitia penyelenggara. Semoga kegiatan webinar ini bagian dari awal Bapak Ibu sekalian mengembangkan, kemudian juga mengimplementasikan bagaimana model kompetensi pengawas sekolah ini dilanjutkan. Oleh karena itu, mohon Pak Bu Dirjen GTK, Bu Profesor Dr. Nunung Suryani MPD untuk bisa memberikan arahan, motivasi, penguatan sekaligus membuka kegiatan webinar sosialisasi model kompetensi ini, pengawas sekolah ini secara resmi. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur atas laporan kegiatannya. Selanjutnya, pohon jambu lebat daunnya, dahan ditebang jatuh buahnya. Sungguh bahagia kami semua hadir di tengah-tengah kita, Ibu Dirjen tercinta.
Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan arahan motivasi dari Bu Dirjen GTK Profesor Dr. Nunuk Suryani sekaligus membuka webinar kita pada sore hari ini secara resmi. Kepada Ibu Dirjen GTK Profesor Dr. Nunuk Suryani, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, salam semangat Bapak Ibu yang saya banggakan di seluruh Indonesia. Berangkat ke sawah untuk bertani, pergi bertani, berjalan kaki. Berjumpa kembali kita hari ini. Semoga rekan-rekan sehat dan berlimpah rezeki. Saya nggak mau kalah sama Pak Walmai. Ya, mulai pantun saya juga. Yang saya hormati Pak Ses Dirjen GTK, Pak Praptono, Pak Ses PDM, semoga ada juga, dan penanggung jawab PDM 05, Pak Praptono, dan Pak Hasbi, juga Pak Ses GTK, tadi salah sebut, Pak Temu Ismail, Pak Temu. Jadi Pak Ses ini sudah tukar-tukar karena sudah bertukar-tukar tugas juga. Kemudian Pak Kasiman sebagai penanggung jawab kegiatan webinar hari ini, Bapak Ibu Direktur, ada Mas Asga, kemudian Mas Dil Dika, kemudian ada juga Bu Dil Santi, Pak Ramadi, para kepala UPT di lingkungan Kemendikbudristek, baik UPT PDM, UPT GTK, dan UPT Vokasi, Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan di seluruh Indonesia dan atau yang mewakili asosiasi profesi, ketua asosiasinya, dan para anggota, para pengawas yang saya banggakan, narasumber kegiatan kita hari ini Mas Bukit, yang luar biasa, dan hadirin semua, panitia, dan semua yang hadir dalam ruang Zoom meeting yang saya cintai. Semoga keberkahan dan keselamatan terlimpah pada kita semua, dan kita selalu dalam bimbingannya dalam menjalankan semua aktivitas kita, sehingga semua langkah dan keputusan yang kita ambil adalah yang terbaik, dan selalu dalam bimbingannya. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang telah bergabung dalam webinar yang sangat penting dengan tajuk sosialisasi model kompetensi pengawas sekolah. Jadi kita ini lagi bertransformasi besar-besaran, ya, berkejaran dengan waktu. Setelah kemarin transformasi guru, ada transformasi kepala sekolah, dan sekarang adalah transformasi pengawas sekolah. Jadi lengkap sudah Bapak Ibu, kita belajar hal baru, bertransformasi. Jadi sekali lagi saya sampaikan dan saya tekankan pada Bapak Ibu semua, jika kita semua masih tidur nyenyak dan merasa nyaman, berarti kita belum bertransformasi. Jadi inilah, belum selesai kita belajar, kita sudah dapat ilmu baru lagi. Ayo kita terus bersemangat untuk belajar dan bertransformasi. Kali ini transformasinya tentang model kompetensi pengawas sekolah, ya Bapak Ibu. Jadi saya sangat senang dan bangga dengan kehadiran Bapak Ibu semua pada hari ini. Yang ini sebenarnya wujud dari komitmen bersama kita untuk terus belajar sebagai insan pembelajar dan terus mengembangkan kompetensi diri kita sebelum kita bersama-sama membimbing para rekan sejawat lain yang memerlukan bantuan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kompetensi pengawas, ya. Ini di era sekarang transformasi ini, Pak Menteri dan tentu juga kita semua memberikan perhatian yang besar kepada pengawas. Jadi sebagai pendamping pemimpin satuan pendidikan, pengawas sekolah saat ini mendapat kepercayaan yang luar biasa dalam peningkatan kualitas pembelajaran pada sekolah-sekolah dampingannya. Jadi tanggung jawabnya bukan hanya bagaimana mendampingi pemimpin satuan pendidikan atau kepala sekolah untuk mencapai pembelajaran yang berkualitas yang ditunjukkan pada proses dan hasil dari pembelajaran itu sendiri, tapi tanggung jawabnya pendampingan tersebut secara utuh, secara komprehensif, bahkan dimulai dari bagaimana membuat perencanaannya, pelaksanaannya, dan pelaporan program sekolah yang relevan, yang melibatkan semua pihak, warga sekolah, dan yang berdampak. Jadi luar biasa, ya, bagaimana sekarang kinerja pengawas itu dilihat dari satuan pendidikan yang didampingi, apakah berhasil meningkat atau tidak. Kalau dulu kan cukup membuat penilaian kepala sekolah, sekarang ini
karena bentuk kolabor ya, kerjasama dengan pemimpin satuan pendidikan, maka dilihat hasil kerja Bapak Ibu pengawas itu ya, dilihat apakah ada perubahan pada satik tersebut. Nah, selama pendampingan tersebut, pengawas terus-menerus membangun satu diskusi yang mendalam, diskusi yang komprehensif, lalu melakukan refleksi secara objektif, lalu bagaimana bisa memberikan umpan balik sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan kepala sekolah. Karena mulai dari melakukan perencanaan, pendampingan, diskusi yang mendalam, refleksi, dan memberikan umpan balik, maka tugas kepala sekolah itu harus katam dulu, karena Bapak Ibu ya akan mendampingi bagaimana seorang kepala sekolah menjalani tugasnya. Jadi ini belajarnya itu bagaimana memahami kompetensi guru dulu, kompetensi kepala sekolahnya, baru kompetensi pengawas sekolahnya, karena akan mendampingi sekolah itu secara utuh. Nah, pada konteks yang berbeda, pengawas sekolah juga diharapkan dapat mengembangkan budaya belajar melalui refleksi yang mendorong pertukaran praktek baik antar kepala sekolah dampingannya. Jadi, kan tidak fokus di satu sekolah. Jadi kalau satu sekolah punya praktek baik, ya bagaimana bisa budaya refleksi, berani melakukan refleksi secara terbuka, lalu berani belajar kepada kepala sekolah lain di dalam satu dampingannya yang mempunyai praktek baik yang bisa diadopsi bahkan diterapkan di sekolahnya. Dan ini tentu bukan mudah ya, karena tidak semua dari kita ini memiliki budaya refleksi secara terbuka. Jadi bagaimana bisa pengawas sekolah ini membaca data, berbasis data, lalu bercerita tentang tantangan yang dihadapi di setiap sekolah, dan menularkan, berbagi tentang bagaimana tips yang bisa dilakukan untuk mengatasi. Jadi budaya belajar tersebut menjadi upaya yang berkelanjutan untuk peningkatan kualitas pendidikan daerah, yang mana ini ditandai dengan sejumlah ciri. Seperti apa? Antara lain, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu terjadi di setiap sekolah. Iklim sekolah menjadi iklim sekolah yang aman, nyaman, inklusif, menghargai kebinekaan, serta pengelolaan sekolah yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Jadi kalau melihat ini, tugas kepala pengawas sekolah ini malah bukannya tambah ringan ya, tapi tambah berat gitu ya, karena harapan yang kita gantungkan pada pengawas ini cukup besar. Nah, untuk mewujudkan kinerja yang tadi saya ceritakan tadi, maka dibutuhkan pengembangan model kompetensi pengawas sekolah yang selaras dengan transformasi pembelajaran yang sedang kita jalankan. Jadi wajar ya kalau sekarang kita belajar hal baru tentang model kompetensi apa sih yang bisa mumpuni untuk tugas-tugas yang tadi saya sampaikan. Ya. Model kompetensi pengawas sekolah ini mencakup kompetensi yang memberdayakan pengawas sekolah untuk tumbuh sebagai pribadi yang terus tumbuh, menjadi teladan kepemimpinan yang selaras dengan tantangan zaman. Jadi pengawas itu jadi kayak role model gitu ya di sekolah-sekolah binaannya. Dalam penggunaannya, model kompetensi pengawas sekolah akan menjadi acuan. Tadi Pak Direktur sudah menyampaikan, karena ini akan menjadi acuan bagi upaya refleksi, acuan bagi pengembangan kompetensi, acuan bagi peningkatan kinerja, acuan bagi kenaikan jenjang. Maka wajib bagi para pengawas untuk mengetahui sebenarnya itu kayak apa sih acuannya, agar kita bisa melakukan perbaikan terus-menerus sesuai dengan acuan tersebut. Dan juga tentu buat dinas sangat penting untuk mengetahui area mana atau bagaimana sih kita akan terus membangun atau meningkatkan kompetensi para pengawasnya. Jadi dengan acuan-acuan tadi diharapkan pengembangan profesi pengawas itu dapat terwujud secara utuh yang mengarah pada terwujudnya transformasi pembelajaran. Jadi bukan asal kita mengembangkan, tapi memang fokusnya adalah terjadinya transformasi pembelajaran. Jadi kita sudah membuatnya sebagai komprehensif, mulai dari pembelajarannya, kepala gurunya, kepala sekolahnya, dan pengawasnya. Nah, webinar model ini tentu menjadi sangat penting dengan berbagai latar belakang yang saya sampaikan, dan juga dengan tujuan yang tadi ditekankan oleh Pak Direktur dan juga pengantar dari Mbak Walmah tadi. Maka webinar model kompetensi pengawas ini diharapkan dapat menjadi pemicu
diskusi kita, memicu diskusi antar para pengawas sebagai bagian dari upaya mempelajari dan menguasai model kompetensi ini secara utuh. Saya berharap melalui webinar ini pengawas sekolah dapat memahami secara komprehensif model kompetensi yang memberikan dampak positif pada peningkatan kualitas pembelajaran pada sekolah-sekolah dampingannya. Dengan demikian, webinar sosialisasi ini menjadi sarana pembelajaran dan juga alat yang sangat strategis untuk memberdayakan peran pengawas sekolah dalam menjawab transformasi tantangan pembelajaran, transformasi pembelajaran. Jadi Bapak Ibu pengawas yang saya banggakan, sekarang tidak perlu bingung lagi. Karena kalau setiap kunker ditanya, nanti bisa bertanya banyak hal ya sekarang ini. Kalau pengawas itu sebenarnya di era yang ini tuh apa sih tugasnya, apa saja tugasnya, itu sudah terjawab dengan adanya webinar ini dan keluarnya Pergijari ini. Lalu model kompetensi ini mencakup apa saja sih sebenarnya? Ya kompetensi pengawas, seperti kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional. Kata kunci di setiap kompetensi juga akan kita pelajari di dalam webinar ini. Misalnya kompetensi kepribadian itu mencakup apa saja ya, kemampuan personal dalam menjalankan suatu tanggung jawab. Lalu kalau sosial mencakup kemampuan dalam berkolaborasi dengan rekan sejawat dan warga sekolah. Jadi kita tidak mengartikan sosial itu ketika di rumah dia bersosialisasi dengan tetangga, bukan seperti itu ya. Kita akan mendudukkan pengertian atau kata kunci kompetensi sebagaimana yang kita butuhkan. Begitu juga dengan kompetensi profesional mencakup kemampuan spesifik apa yang harus dikuasai oleh para pengawas sekolah dalam melakukan tugas pendampingan. Semoga Bapak Ibu melalui webinar ini semua dapat bersama-sama meningkatkan kapasitas diri untuk mewujudkan tadi transformasi pembelajaran yang kita impikan di negara kita. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan pada Bapak Ibu semua yang sudah hadir dan berpartisipasi pada kegiatan sore hari ini. Jadi ini menunjukkan semangat Bapak Ibu untuk belajar bersama. Sore-sore kan jam segini itu ya enak-enaknya leyeh-leyeh gitu ya. Tapi Bapak Ibu masih bersemangat untuk mengikuti webinar. Saya berharap webinar beneran ya, jadi jangan sampai leyeh-leyeh nanti ketiduran Bapak Ibu. Ini jam-jam kritis. Kalau kita sambil leyeh-leyeh bisa 12 ketiduran. Dan juga kepada semua panitia, Pak Kasiman bersama seluruh timnya, Bapak Ibu Direktur, Pak Ses yang sudah hadir saat ini, terima kasih. Mari kita bersama-sama belajar ya, kita juga masih perlu belajar terkait dengan berkompetensi. Mari kita simak dengan baik penjelasan narasumber kita pada sore hari. Duduk di pantai terlihat ombak. Pak Waman cakep dong Mbak. Cakep. Menyantap ikan sambil berdiskusi. Cakep. Bapak Ibu semua adalah ujung tombak membuat satuan pendidikan terus berprestasi. Ada yang menang, ada yang kalah, Bapak Ibu. Paling utama junjung rasa sportivitas. Terus maju, pengawas sekolah, buat pendidikan Indonesia semakin berkualitas. Lalu bagaimana perintah Pak Direktur? Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, webinar sosialisasi modul kompetensi pengawas sekolah sore hari ini resmi saya buka. Terima kasih, selamat berwebinar, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Saya tuh semangatnya kalau melihat Ibu tuh, Ibu selalu energik dan cantik gitu. Jadi kami punya pantun lagi buat Ibu. Harumnya kembang melati dipetik dengan tangkainya. Terima kasih Ibu Dirjen yang kami hormati untuk arahan, motivasi, serta perkenan membukanya. Semoga Ibu selalu sehat selalu ya Bu, dan bisa memberikan selalu energi positif bagi kami semua. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu Dirjen GTK, Ibu Profesor Dr. Nunung Suryani yang sangat kami banggakan atas arahan, motivasi, dan membuka kegiatan atau webinar ini secara resmi. Seperti tadi yang Bu Dirjen sampaikan, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita adalah semuanya long life learning atau pembelajar sepanjang hayat. Jadi untuk pengawas sekolah
Walaupun mungkin dari tatanan karir itu ada guru, kepala sekolah, lalu pengawas sekolah yang paling ujung, tapi pengawas sekolah harus terus berdaya, harus terus memberikan inspirasi sehingga nanti kepala sekolah dan guru-guru yang didampinginya dapat terus terinspirasi oleh pengawas sekolah yang luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, selanjutnya agendanya adalah sepatah dua patah kata dari Pak Ses Ditjen PDM. Namun karena beliau masih ada acara di webinar lainnya, jadi kita dengarkan dulu materi dari Mas Buki Setiawan yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Semoga senyum ya Mas Buki ya. Dengan segala macamnya, semoga Mas Buki memberikan inspirasi bagi kita semua gitu ya, terkait kompetensi pengawas sekolah. Dan Mas Buki semoga bisa memberikan motivasi juga gitu ya kepada pengawas-pengawas sekolah untuk terus berdaya dan untuk terus meningkatkan kompetensinya. Nanti Bapak Ibu di tengah-tengah Mas Buki akan ada penyegaran gitu ya dan motivasi dari Pak Ses Praptono, Pak Ses Ditjen PDM. Untuk itu tanpa berlama-lama lagi kita dengarkan paparan narasumber dari Mas Budi Setiawan. Silahkan Mas Budi. Oke, terima kasih Mbak Hawa. Selamat sore Bu Dirjen, Pak Direktur, Pak Kasiman, Pak Des Dirjen KTK, Pak Kemu. Terima kasih buat kesempatannya di sore ini untuk berbagi tentang model kompetensi pengawas sekolah. Selamat sore juga buat Bapak Ibu dari BGP, BPGP maupun rekan-rekan peserta dari berbagai penjuru Nusantara ya. Ini sudah banyak sekali, 1.000 lebih, di YouTube juga sudah ramai. Oke, singkat kata kita langsung masuk ke ininya. Ini yang presentasi dari panitia ya. Oke, kita berangkat dari sebuah pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Bu Dirjen. Ketika berbagai daerah sama seperti Bu Dirjen, banyak juga pertanyaan yang masuk. Sebenarnya perannya pengawas dalam transformasi pembelajaran ini apa gitu ya. Dan ini memang kita berbicara oleh waktu untuk bisa melayani, bisa menyajikan jawaban sebagaimana yang ditanyakan oleh rekan-rekan pengawas di berbagai daerah. Next. Next lagi. Oke, jadi ini konsep dasarnya dulu teman-teman. Jadi kompetensi adalah kapasitas yang dibutuhkan untuk melakukan suatu kinerja. Jadi artinya kalau mau menjalankan tugas sebagai chef, juru masak gitu ya, maka butuh suatu kompetensi yang diperlukan agar bisa memasak berbagai menu. Jadi tanpa adanya kompetensi maka seseorang akan kesulitan atau tidak bisa melakukan unjuk kinerja sesuai dengan standar. Jadi yang perlu dipahami dulu, kompetensi adalah kapasitas atau syarat untuk melakukan suatu kinerja. Artinya ketika ada perubahan kinerja, ketika ada perubahan bagaimana kita mengukur kinerja pendidikan maupun dalam konteks yang lebih spesifik kinerja pengawas sekolah, maka juga perlu ada penyesuaian di kompetensinya. Karena ya tentu kita akan nggak fair gitu ya kalau berharap kinerjanya berubah tapi kompetensinya tidak disesuaikan. Nah, next, jadi kita akan kalau tanya apa pentingnya model kompetensi pengawas sekolah, karena memang ada transformasi peran pengawas sekolah. Ya, jadi ada transformasi peran pengawas sekolah ini, maka dibutuhkan model kompetensi untuk membekali, untuk meningkatkan kapasitas rekan-rekan pengawas sekolah agar optimal dalam menjalankan transformasi peran pengawas sekolah ini. Ini transformasi peran pengawas sekolah tentu sudah dibahas di
webinar sebelumnya gitu ya, ketika sosialisasi berjenjang yang terkait. Tetapi saya ulas sedikit gitu ya. Saya ulas sedikit bahwa ada pergeseran peran dari pengendali menjadi pendamping gitu ya, yang fokusnya yang beban kerjanya yang pengawas sekolah yang sebelumnya itu relatif banyak, sekarang difokuskan agar bisa optimal mendampingi kepala sekolah dalam menggerakkan warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Basicnya apa? Basicnya tentu refleksi berdasarkan raport pendidikan sekolah. Jadi nanti memang ini akan sangat terkait dengan proses-proses perencanaan berbasis data PBD gitu ya, yang dikelola oleh rekan-rekan di PDM, sehingga apa yang dilakukan di GTK akan terlihat sinkron dengan apa yang dilakukan di PDM. Nah, ukuran keberhasilannya apa? Kalau sebelum-sebelumnya ukuran keberhasilannya sifatnya absolut, maka yang sekarang sesudahnya ukuran keberhasilannya bersifat relatif. Apa sih artinya relatif? Relatif berarti mengacu pada kondisi awal gitu ya. Kondisi awal sekolah yang didampingi. Kalau pada sebelumnya semua sekolah mengacu pada satu target absolut tertentu, kalau yang sekarang kata kuncinya adalah peningkatan gitu ya. Peningkatan dari manapun kondisi awal sekolah tersebut. Ya. Yang kita inginkan, yang kita harapkan adalah ada peningkatan dari tahun ke tahun sehingga semua sekolah itu memang bergerak menggerakkan kualitas pembelajaran. Ya, mungkin yang masih terbatas, semisal ini contoh saja ya, yang dari 30 ke 40, yang dari 50 ke 60, 70 ke 80, itu artinya sama-sama ada peningkatan dari manapun kondisi awal atau kapasitas sekolah yang sebelumnya. Nah, ini kata kuncinya itu. Yang penting ada peningkatan, dan ini jadi semangat buat semua sekolah karena relatif fair gitu ya, relatif fair, tidak ada penyeragaman perlakuan terhadap sekolah-sekolah diberlakukan sesuai dengan kondisi dan kapasitas awalnya. Sehingga ketika di guru-guru ada istilah diferensiasi pembelajaran, maka di pengawas juga nanti ada diferensiasi pendampingan. Pendampingannya disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas kepala sekolahnya. Kalau kepala sekolahnya sudah mahir, ya mungkin intensi pendampingan sudah tidak perlu terlalu intens gitu ya, malah justru bisa difasilitasi untuk bisa mendampingi atau memberi contoh atau membagikan praktek baiknya kepada kepala sekolah yang lain. Kepala sekolah yang semangat melakukan perubahan tentu perlu pendampingan yang lebih intens seperti pendampingan pengawas sekolah ini. Next adalah terbentuknya perilaku strategis gitu ya, perilaku kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah. Kalau sebelumnya perencanaan programnya itu berdasarkan keinginan pribadi atau kebiasaan tahun sebelumnya atau copy paste program-program sebelumnya, maka sesudahnya setelah ada pendampingan, maka perencanaan programnya, perencanaan anggarannya mengacu pada visi dan berdasarkan refleksi berbasis data atau mengacu pada raport pendidikan. Bila sebelumnya perencanaan program dilakukan secara internal oleh pihak sekolah, maka sesudah pendampingan juga ada keterlibatan dengan orang tua, wali, dan atau masyarakat, termasuk kalau di vokasi adanya keterlibatan dunia usaha. Yang sebelumnya pengelolaan anggaran, belanja, dan laporan itu dilakukan secara manual, maka sesudahnya bisa dilakukan menggunakan teknologi sehingga lebih ringkas dan praktis. Dalam konteks pembelajaran juga seperti itu. Bila sebelumnya mengelola pembelajaran tanpa ada refleksi, sehingga dari tahun ke tahun pola pembelajarannya sama, yang berdampak pada efek membosankan buat peserta didik gitu ya.
sesudah pendampingan harapannya ada proses refleksi pembelajaran yang dipimpin oleh kepala sekolah, didampingi oleh pengawas sekolah, sehingga dengan refleksi pembelajaran secara berkala, pembelajaran sedikit demi sedikit bergeser, berpusat pada peserta didik. Begitu juga dengan peningkatan kualitas PTK, bila sebelumnya menyerahkan pengelolaan pembelajaran terserah gitu ya, terserah pendidik atau terserah gurunya tanpa ada dukungan yang memadai, sesudahnya yang diharapkan adalah adanya dukungan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan dalam melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi kepala sekolahnya bertanya atau memetakan kebutuhan guru, bagaimana melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dan dukungan itu yang kemudian masuk dalam program sekolah. Bila sebelumnya menuntut PTK, menuntut guru melakukan pengembangan kompetensi tanpa memahami kebutuhannya, sekarang sesudah ada pendampingan harapannya kepala sekolah bisa menyiapkan dukungan pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan PTK berdasarkan hasil diskusi refleksi bersama. Jadi ini kurang lebih teman-teman kalau ditanya output dari pendampingannya apa, ya kurang lebih seperti ini. Dan dari sini kan sudah tergambar teman-teman ya, bagaimana indahnya transformasi pembelajaran yang terjadi di sekolah-sekolah. Nah, untuk mewujudkan ini teman-teman, butuh kapasitas, butuh modal yang disebut sebagai model kompetensi pengawas sekolah. Next. Ya, model kompetensi pengawas sekolah ini dimaksudkan sebagai deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku dari kompetensi teknis, artinya kompetensi yang memang relevan dengan bidang teknis jabatannya, dalam hal ini adalah pengawas sekolah. Next. Ya, ini untuk apa saja model kompetensi pengawas sekolah? Ini mulai dari untuk pemetaan kompetensinya, untuk uji kompetensi perpindahan jabatan ke dalam jabatan fungsional pengawas sekolah, uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan, jadi dari pengawas muda ke pengawas madya, ke pengawas madya ke pengawas utama, dan juga untuk penilaian kinerja pengawas sekolah. Ini juga digunakan untuk materi dan instrumen yang terkait dengan pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi pengawas sekolah. Next. Ya, nanti dalam Perdirjen strukturnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Ada nama kompetensi, definisi kompetensi, deskripsi level, indikator kompetensi, dan level kompetensinya. Next saja. Nah, tadi seperti disebutkan oleh Bu Dirjen, ada 3 kompetensi gitu ya, kompetensi kepribadian. Apa sih kompetensi kepribadian? Kepribadian di sini bukan personality maksudnya ya, tapi personal, jadi kapasitas diri seseorang dalam menjalankan peran sebagai pengawas sekolah. Sebagaimana kita ketahui, menjalankan peran pengawas sekolah ini banyak tantangannya, banyak tekanannya gitu ya. Banyak sumber-sumber stresnya, sehingga memang dibutuhkan kapasitas personal yang mumpuni gitu ya, mulai dari kematangan moral, kematangan emosi sehingga tidak terpancing emosinya, kematangan spiritual, tidak tergoda oleh godaan-godaan yang sifatnya jangka pendek atau shortcut, sehingga dari kematangan tersebut bisa menghasilkan perilaku yang mengacu pada kode etik. Pengembangan diri yang kedua itu juga kapasitas personal ini juga dibutuhkan pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi. Kebiasaan refleksi ini adalah kebiasaan untuk bisa menilai gitu ya kapasitas dirinya dalam menjalankan peran, apa yang masih lemah, apa yang sudah memadai, apa yang sudah baik, apa yang perlu diperbaiki, itu selalu direfleksikan sehingga pengawas sekolah bisa terus melakukan adaptasi dengan tantangan zaman, melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi baik dari sisi sosial, ekonomi maupun dari sisi teknologi. Dan yang terakhir memiliki orientasi berpusat pada peserta didik. Nanti akan saya jelaskan lebih detail di belakang. Secara umum kompetensi sosial adalah kompetensi yang disebut oleh Bu Dirjen tadi. Bagaimana sih seorang pengawas sekolah bisa berkolaborasi dengan
kepala sekolah, dengan rekan sejawat, dengan masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya agar bisa sama-sama gitu ya mengajak para pihak untuk melakukan peningkatan kualitas pembelajaran. Ya, tentu tidak mudah karena masing-masing pihak punya perspektif sendiri, punya kepentingan sendiri, punya agenda sendiri, sehingga ini memang perlu dibangun melalui komunikasi terbuka dengan ajakan yang persuasif, sehingga bisa berjalan sejalan untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini sangat spesifik dengan peran pengawas sekolah dalam melakukan pendampingan kepala sekolah gitu ya. Bagaimana bisa mendampingi kepala sekolahnya, bisa mengelola implementasi kebijakan pendidikan, serta peningkatan mutu layanan serta pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Ini menarik, nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Next. Ya, ini rinciannya kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini meringkas sebenarnya daripada dokumen sebelumnya. Secara substansi sebenarnya kurang lebih sama, tetapi ada peringkasan, ada penstrukturan, ada penyesuaian dengan regulasi-regulasi terbaru, termasuk dengan regulasi Kemenpan RB Permenpan RB nomor 38 ya, tentang standar CF. Jadi di sini ada 3 kompetensi, kepribadian, sosial, dan profesional. Masing-masing kompetensi terdiri dari 3 indikator, yang mana masing-masing indikator ini terdiri dari 2 atau 3 sub-indikator. Ya, jadi totalnya ada 9 indikator dan 23 sub-indikator. Next. Nah, selain itu dalam order kompetensi ini juga ada level kompetensi. Level kompetensi ini alat bantu baik pada level individu maupun pada level organisasi gitu ya, di mana diurutkan dari level yang paling bawah, level 1, paham gitu ya, memahami konsep tentang peran, tugas, keterampilan yang terkait dengan pengawas sekolah. Yang level 2 itu dasar, sudah mampu menerapkan. Yang ketiga, level 3 itu menengah, sudah bisa menganalisis gitu ya, penerapan dari berbagai pengetahuan tentang prinsip-prinsip teori dan praktek pengawas sekolah. Level 4 itu sudah mulai mengembangkan ya, berdasarkan evaluasi terhadap apa yang sudah dilakukan sebelumnya, kemudian mengembangkan hal-hal baru. Dan yang terakhir, yang level 5 adalah membimbing rekan sejawat. Jadi membimbing pengawas yang lain yang sudah mahir, yang sudah pengawas utama, membimbing pengawas-pengawas yang lain sehingga bisa sama-sama maju, gitu ya. Tidak hanya maju sendirian, tapi maju bersama-sama. Sebagaimana kita ketahui, agenda transformasi pembelajaran tidak akan tercapai tanpa ada kolaborasi semua pihak untuk berkontribusi. Next. Nah, ini kita masuk sekarang lebih detailnya. Ada kompetensi kepribadian, terdiri dari 3 indikator gitu ya. Ada kematangan moral, emosi, dan spiritual dalam berperilaku sesuai dengan kode etik. Kenapa ada terkait dengan kematangan moral dan spiritual? Karena seperti kita ketahui ya, banyak sekali gitu ya tekanan, godaan terhadap pengawas sekolah dalam menjalankan perannya gitu ya. Sehingga dengan adanya kematangan moral dan spiritual ini, yang rekan-rekan pengawas fokus untuk menjalankan misi utamanya, bahwa tugas ini adalah bagian dari ibadah untuk mencapai tujuan-tujuan jangka panjang, tidak hanya untuk mendapatkan manfaat tanpa jangka pendek. Yang kedua, pengelolaan emosi. Ya, seperti yang kita ketahui, ada banyak situasi, kejadian yang seringkali memancing emosi gitu ya. Yang ini ketika pengawas sekolah punya kompetensi dalam pengelolaan emosi ini, diharapkan meskipun situasinya menekan, meskipun ada perilaku-perilaku yang provokatif, tetap bisa tenang, tetap bisa mengelola emosinya, tidak terbawa suasana, sehingga tetap efektif dalam menjalankan perannya. Dan yang terakhir, ini mungkin kode etiknya masih dalam penyusunan,
Tapi harapannya adalah bagaimana pengawas sekolah bisa menerapkan kode etik dalam menjalankan tugas dan peran sebagai pengawas sekolah. Yang kedua, indikator kedua terkait dengan pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi. Jadi berani untuk melakukan refleksi, berani untuk mengakui dan bersikap terbuka terhadap kelemahan atau kesulitan yang dihadapi, sehingga dari situ kemudian kita mencari cara bagaimana agar bisa memperbaiki ya kesulitan atau kelemahan diri tersebut dan melakukan atau menerapkan hasil pengembangan diri dalam tugas sehari-hari, hingga seorang pengawas terus melakukan peningkatan kapasitas diri hingga bisa memenuhi tantangan atau tuntutan yang diberikan kepadanya. Yang ketiga, orientasi berpusat pada peserta didik. Jadi banyak pertanyaan, pengawas kan tidak berinteraksi sama peserta didik gitu ya. Kenapa harus berorientasi pada peserta didik? Jadi arahnya gini teman-teman, pengawas sekolah memang tidak atau sedikit interaksinya gitu ya dengan peserta didik. Tetapi kepala sekolah maupun pengawas sama-sama punya peran untuk mengambil keputusan, untuk berdiskusi, untuk mengarahkan ya program-program sekolah yang berdampak pada peserta didik. Oleh karena itu, arahan rekomendasi dari pengawas sekolah pun tentu harus yang berpusat pada peserta didik, sehingga kepala sekolahnya lebih yakin, lebih percaya diri untuk menjalankan program-program yang berpusat pada peserta didik. Jadi tidak berinteraksi, tapi pengaruhnya dalam satuan pendidikan itu akan berpengaruh pada peserta didik. Oleh karena itu pengawas pun perlu punya orientasi yang berpusat pada peserta didik. Next, kompetensi berikutnya, kompetensi sosial. Ini kolaborasi untuk peningkatan mutu layanan satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Jadi bagaimana bisa berinteraksi, berkomunikasi, kerjasama dengan kepala sekolah gitu ya, sebagai rekan seperjuangan untuk mencapai atau meningkatkan kinerja kualitas satuan pendidikannya. Sebagaimana kita ketahui, apa yang menjadi ukuran keberhasilan kepala sekolah menjadi ukuran keberhasilan buat pengawas sekolah. Ya. Kalau kinerja sekolahnya meningkat, maka itu juga ada peningkatan kinerja dari pengawas sekolah. Jadi kita sama-sama berkolaborasi gitu ya untuk meningkatkan kinerja dan layanan, mutu layanan satuan pendidikan. Yang 2.2 ini lebih luas lagi. Jadi kalau 2.1 itu fokusnya pada kepala sekolah, 2.2 lebih luas, semua pemangku kepentingan yang terkait atau relevan gitu ya dengan proses pembelajaran yang ada di sekolah. Ini juga penting gitu ya untuk dilibatkan, penting untuk berkomunikasi, berkoordinasi secara berkala hingga berada pada barisan yang sama untuk peningkatan kualitas pendidikan. Yang 2.3 tentu selain secara langsung berinteraksi atau berkolaborasi dengan kepala sekolah dan pemangku kepentingan di sekolah, juga pengawas sekolah organisasi profesi atau jejaring yang lebih luas untuk peningkatan mutu layanan. Karena bisa jadi di suatu daerah atau di suatu area, gitu ya, suatu kecamatan, kita sudah berusaha untuk membuat terobosan, tapi ketika kita berinteraksi dengan rekan-rekan sejawat dari daerah lain, jadi kita akan mendapatkan insight-insight baru, inspirasi-inspirasi baru yang juga bisa diterapkan di sekolah dampingan kita. Jadi ini memang didorong agar pengawas itu bisa berbagi praktek baik dan karya gitu ya kepada ekosistem yang lebih luas lagi. Next, yang ketiga adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini mencakup ada 3 indikator. Yang pertama adalah pendampingan kepada kepala sekolah untuk mengembangkan diri gitu ya. Jadi
pengawas sekolah nanti memandu proses refleksi, melakukan pendampingan. Dari situ tentu akan mengetahui gitu ya seberapa level kapasitas kepala sekolahnya, sehingga pengawas sekolah juga bisa melakukan mentoring, bisa melakukan coaching, atau bahkan mungkin pelatih kepala sekolahnya, sehingga kapasitas kepala sekolah terus meningkat dari waktu ke waktu. Yang kedua, pendampingan kepada kepala sekolah untuk pengembangan satuan pendidikan. Jadi kalau yang 3.1 itu untuk pengembangan diri kepala sekolahnya, kalau kepala sekolahnya sudah berkembang kapasitasnya, tentu harapannya juga berdampak pada pengembangan kapasitas dari satuan pendidikannya. Dan yang terakhir 3.3 ini sangat strategis sekali teman-teman, pendampingan kepada kepala sekolah dalam mengelola implementasi kebijakan pendidikan, terutama ya kebijakan pendidikan baik di level daerah maupun di level nasional, sehingga sekolah tidak pontang-panting gitu ya, tidak panik ketika ada program atau kebijakan baru yang dikeluarkan, karena dibantu oleh pengawas sekolah agar implementasi kebijakan atau program baru itu bisa smooth, transisinya yang memadai gitu ya, sistem dukungan juga memadai, sehingga bisa efektif untuk mengimplementasikan kebijakan atau program baru tersebut. Next. Nah, ini teman-teman sebagai acuannya, jadi untuk setiap level muda, madya, utama ada standar yang perlu dikuasai oleh pengawas sekolah. Untuk pengawas muda itu ekspektasinya itu ada di level 3. Di level 3 berarti tidak hanya menerapkan tapi juga sudah menganalisis. Di level madya, pengawas madya itu sudah di level 4, artinya sudah melakukan pengembangan. Dan di level utama untuk yang berbadan sosial syaratnya di level 5, tapi di level profesional syaratnya di level 4. Ya. Kenapa profesionalnya nggak 5 langsung? Karena ini adalah ruang pengembangan diri dari pengawas utama. Jadi pengawas utama bukan berarti berhenti gitu ya, karena sudah pangkatnya, jenjang jabatannya sudah tertinggi, sudah utama, bukan berarti kemudian pengembangan dirinya berhenti. Pengembangan dirinya juga terus berlanjut, setidaknya fokus pada kompetensi profesional dari yang masih 4, terus dikembangkan hingga mencapai level 5. Next. Nah, ini nanti juga di pendirjennya juga dilengkapi dengan panduan operasionalnya, bagaimana panduan operasional ini bisa menjadi alat bantu dalam mengoperasikan kompetensi pengawas sekolah dalam menjalankan tugas dan profesinya. Bisa juga jadi acuan buat instansi pembina, buat pemangku kebijakan maupun mitra pembangunan atau organisasi-organisasi yang konsen dalam peningkatan kapasitas atau kompetensi dari pengawas sekolah. Next. Nah, ini contoh panduan operasionalnya, di mana di situ bukan hanya indikator yang di leveling, tapi juga di subindikator. Harapannya semakin spesifik perilakunya, semakin mudah dipahaminya. Next. Oke, itu teman-teman, kalau belum mengunduh silakan unduh, bisa di screen capture layar ini atau bisa ke tautannya. Tetapi sebelum saya mengakhiri webinar ini, saya juga akan menyampaikan beberapa tips gitu ya, beberapa tips untuk melakukan pengembangan kompetensi pengawas sekolah. Yang pertama, yang paling mendasar adalah mempelajari perdirjen ini gitu ya. Mempelajari perdirjen ini bukan hanya untuk memahami teman-teman, bukan hanya untuk memahami pasal demi pasalnya, tapi yang jauh lebih penting adalah menggunakan model kompetensi ini sebagai alat refleksi. Artinya masing-masing dari pengawas bisa membaca levelingnya, terus kemudian merefleksikan atau menilai dirinya
kira-kira berada pada level berapa gitu ya. Apakah masih di level 1, 2, 3 atau sudah di level 4 atau 5. Juga bisa direfleksikan kira-kira mana kompetensi yang sudah memadai, mana kompetensi yang masih perlu peningkatan. Ini sebuah proses yang sederhana yang bisa dilakukan oleh semua pengawas dengan catatan punya keberanian untuk mengakui kesulitan-kesulitan atau kelemahan diri. Jadi modalnya cuma satu, keberanian, ya, keberanian. Jadi baca perdirjennya, refleksikan ke diri sendiri, kira-kira sudah di level berapa dari 9 indikator, mana yang sudah menonjol, mana yang masih perlu diperbaiki. Kenapa ini jadi kunci, teman-teman? Karena tanpa ada proses refleksi, maka kita tidak pernah menyadari mana yang menjadi area pengembangan diri kita. Sekali kita berefleksi, kita langsung tahu, oh, agenda belajar saya ini. Dan ketika sudah tahu agenda belajarnya, maka ketika melihat poster webinar, ketika melihat posternya pelatihan, atau melihat informasi-informasi yang lain, ketika baca jurnal, ketika baca medsos, itu langsung connect. Oh iya, konten ini memang terkait dengan apa yang saya butuhkan dengan agenda belajar saya. Itu satu tips yang sangat mendasar, bisa dilakukan oleh semua pengawas tanpa biaya, hanya butuh keberanian untuk melakukan refleksi, ya. Dan itu bisa dilakukan di mana saja, di semua daerah, tidak butuh akses internet dan segala macam. Hanya modalnya adalah keberanian untuk berefleksi. Nah, yang lain apa? Silakan next. Yang lain ada beberapa tips yang lain, teman-teman. Ini pemahaman saya, teman-teman, yang mungkin terbatas, tapi setidaknya mungkin bisa membantu rekan-rekan pengawas. Yang pertama adalah mengikuti pelatihan yang terkait dengan 5 kategori topik: mentor, coaching, pelatih, fasilitator, dan konsultan sekolah terutama. Tidak harus semua, silakan disesuaikan dengan kebutuhan dan kesibukan masing-masing pengawas. Tidak wajib ya teman-teman ya ini ya. Ini lebih ke tips gitu ya. Silakan diikuti bila ada keluangan, ada kebutuhan. Bila tidak ada konsekuensi apa-apa. Tapi setidaknya kalau mengikuti pelatihan, saran saya pilih pelatihan-pelatihan yang setidaknya terdiri termasuk 5 kategori topik ini: mentoring, coaching, pelatih, fasilitator, dan konsultan sekolah, ya, sebagai prioritas. Kalau sibuk, ya selesaikan dulu kesibukannya, setelah itu alokasikan waktu untuk pengembangan diri. Yang kedua, ini saya melihat bukti-bukti nyatanya, menjadi anggota dan terlibat pada beragam kegiatan dari asosiasi atau komunitas pengawas sekolah, seperti Asosiasi Pengawas Sekolah Seluruh Indonesia, APSI, Komunitas Pengawas Belajar Nusantara, KBBN, atau komunitas-komunitas yang lain atau asosiasi profesi yang lain. Kenapa, teman-teman? Karena ketika kita berinteraksi dengan organisasi atau komunitas ini, kita itu akan mendapatkan exposure berbagai macam gagasan, exposure berbagai macam pendekatan, dan di situ akan terbuka wawasan kita tentang peran dan bagaimana menjalankan peran sebagai pengawas sekolah, gitu ya. Kalau istilahnya zaman dulu, kalau mau jadi alim ya kumpul dengan orang-orang alim, gitu ya. Jadi kalau mau mengembangkan diri ya kumpul bersama pengawas-pengawas yang ada di APSI atau yang ada di KBBN. Yang ketiga yang bisa dilakukan juga, ini juga terjangkau, membentuk komunitas belajar, kombel-kombel pengawas sekolah sebagai forum berbagi praktek baik, ya. Bikin kombelnya, bikin kegiatannya, tidak harus kegiatan-kegiatan yang serius, teman-teman. Saya seringkali memberikan rekomendasi justru kegiatannya itu bisa sesimpel arisan, sesimpel rujaan. Kenapa ya? Karena tadi
yang penting ketemu dulu, interaksi dulu. Karena nanti setelah interaksi ada percakapan, ada keresahan-keresahan itu yang akan mendorong komunitas belajar untuk mengadakan kegiatan yang menjawab keresahan tersebut. Jadi yang penting sekarang ketemu dulu, kumpul dulu gitu ya. Nanti ada keresahan, ya akan ada proses belajarnya. Tapi ada juga teman-teman, ini saya mengetahui juga di tahun ini juga ada kegiatan cerdas cermat guru untuk kategori pengawas sekolah, di mana di sini teman-teman bisa mengetahui dan meningkatkan level penguasaan kompetensinya. Informasinya bisa didapatkan di tpn.gurubelajar.org. Silakan, ini tidak ada yang wajib teman-teman ya, tidak ada yang wajiban. Ini adalah tips dari saya untuk bisa teman-teman praktekkan gitu ya. Yang paling mendasar tadi, yang paling mendasar adalah keberanian berefleksi. Itu sudah sepatutnya menjadi kebutuhan semua pengawas sekolah melakukan refleksi, yang kemudian dari hasil refleksi itu ditindaklanjuti dengan cara-cara yang ada di slide ini. Tapi semuanya sifatnya adalah tips, sesuatu yang boleh dilakukan tetapi tidak ada kewajiban untuk melakukannya. Sesuaikan dengan kesibukan dan kebutuhan masing-masing pengawas sekolah. Begitu dari sekolah saya, semoga ada insight-insight buat rekan-rekan pengawas sekolah untuk terus mengembangkan diri, terus berdampak, dan untuk memajukan dan mewujudkan transformasi pembelajaran di Indonesia. Begitu, saya kembalikan lagi ke Mbak Walma. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Buki. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Mas Buki bagaimana kompetensi pengawas sekolah. Intinya seperti yang disampaikan Bu Dirjen, bahwa semua dari kita adalah long life learner, pembelajar sepanjang hayat. Dan mungkin mengutip tadi perkataan Mas Buki gitu ya, kalau dikiaskan, kalau kita bergaul dengan tukang minyak wangi, maka akan ikut wangi gitu ya Mas Buki ya. Jadi kalau kita bergaul atau kita berkumpul dengan orang-orang yang positif, kemudian menebarkan energi-energi positif, pasti kita juga akan ikut menjadi orang-orang yang positif. Jadi Bapak Ibu, peningkatan kompetensi ini untuk diri Bapak Ibu sendiri, untuk mengembangkan diri Bapak Ibu sendiri, bagaimana Bapak Ibu merefleksikan Bapak Ibu, kemudian merencanakan kebutuhan kompetensi apa kira-kira yang kurang dari saya gitu ya, sebagai seorang pengawas sekolah, sebagai seorang pendamping gitu ya. Nah, setelah itu baru Bapak Ibu mengembangkan diri untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu belum hadir di tengah-tengah kita Pak Ses Prap. Nanti mungkin ketika Pak Ses Prap hadir, kita akan break sebentar gitu ya untuk mendengarkan Pak Ses Prap. Namun untuk sekarang ini kita buka sesi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu raise hand atau Bapak Ibu bisa ketik di Q&A, dan nanti akan ada hadiah lawak untuk 3 orang penanya yang kami assign atau kami buka videonya ke panelis ya. Baik, saya lihat dulu yang raise hand yang sudah di-assign oleh teman-teman panitia ke panelis. Ada Muhammad Maki Munawar. Silahkan Muhammad Maki Munawar. Pertanyaannya, Bapak Muhammad Maki Munawar. Halo? Halo Pak. Halo? Bapak sudah raise hand? Bapak nggak jadi raise hand? Oke, Bapak nggak jadi raise hand ya? Oke, baik. Berarti di remove ya. Baik. Kemudian Ibu atau Bapak Tusina. Silahkan Ibu atau Bapak Tusina. Halo? Apakah betul raise hand atau sedang AFK atau ini aja kesentuh aja gitu raise hand-nya? Halo, Bapak atau Ibu Tusina? Baik, tidak ada. Berarti kami remove ya. Baik, untuk
Pak Johan Supangat. Silahkan Pak Johan Supangat. Baik, terima Ya. kasih Mbak Silahkan Walma. buka kameranya Bapak. Ah, iya. Iya, biar kami bisa kenal semua sama Bapak Pak Johan Supangat yang mana sih gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. SKP bulan Januari. Januari Pak. Halo, Bapak Johan Supangat. Ya, halo Mbak Walma, terima Ya. kasih. Silahkan, Bapak. Ya, Baik, silakan Bapak Assalamualaikum langsung pertanyaannya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Buki Setiawan, luar biasa ini materinya ini. Terima kasih sekali pencerahan. Pertanyaan saya adalah begini. Bagaimana jika ada pengawas yang masih memiliki model kompetensi di level paham gitu. Kemudian apakah pengawas tersebut juga dari masing-masing model kompetensi dari indikator dan subindikator tadi kan levelnya paham, apakah bisa gitu atau direkomendasi mendampingi dalam hal ini sekolah yang sudah katakanlah kategori baik gitu. Nah, kemudian dari penjelasan Pak Buki tadi bahwa level kompetensi pengawas berdasarkan kepangkatan ya Pak, yaitu ada muda, jenjang muda, kemudian madya dan utama gitu. Nah, itu kaitannya yang saya katakan di pertanyaan ini bahwa ada pengawas yang menurut penilaian dari kami gitu ya, karena sesama teman sejawat itu masih di level paham. Terima kasih Pak Buki. Mohon pencerahannya. Terima kasih Pak Johan Supangkat. Ini nampaknya terkait dengan leveling sekolah dan leveling kompetensi pengawas sekolah. Seperti itu ya Pak ya? Iya, iya. Apakah yang leveling pengawas sekolahnya di level paham gitu bisa mendampingi menjadi pendamping sekolah yang levelnya sudah di atas paham gitu Mas Buki. Ini mungkin di-clearkan lagi Mas Buki. Fokus atau tujuan dari kompetensi pengawas sekolah ini apa gitu ya Mas Buki. Silahkan. Oke, terima kasih. Ya Pak Johan, kalau kita bicara di realitas, kita tentu akan menemukan realitas yang gaduh-gaduh ya Pak Johan ya. Realitas yang apalagi kalau Indonesia gitu kan. Jadi di Indonesia itu bisa menemukan apapun gitu, Pak Johan. Nyari pengawas terbaik seluruh dunia itu ada di Indonesia. Tetapi yang kapasitasnya terbatas pun juga ada di Indonesia. Pokoknya kayak lengkap lah kayak supermarket kita. Itu memang realitasnya memang tidak bisa dipungkiri memang seperti itu. Tapi ketika kita bicara bagaimana melakukan transformasi pembelajaran, ya tentu kita perlu beradaptasi dengan realitas tersebut. Jadi kalau ada rekan-rekan pengawas yang masih di level paham, ya tentu kita perlu bantu, kita perlu berikan dukungan, bahkan asistensi agar pengawas tersebut melakukan peningkatan level kompetensinya. Dan sampai sekarang sebenarnya belum ada kebijakan apapun yang memberikan konsekuensi negatif terhadap pengawas yang level penguasaan kompetensinya di bawah standar ekspektasi. Ya, konsekuensi yang ada sekarang itu hanya terkait dengan UKKJ, dan UKKJ itu sebenarnya bukan ya. UKKJ itu memang syarat yang diminta oleh Menpan gitu ya, untuk kenaikan jenjang jabatan. Jadi satu-satunya konsekuensi negatifnya itu. Jadi kalau yang masih paham ya tentu nanti tidak bisa naik jenjang jabatan karena tidak memenuhi persyaratan dari Menpan. Yang lebih mahir tentu akan lebih lancar untuk kenaikan jenjang jabatannya.
Di luar itu belum ada regulasi yang mengatur konsekuensi dari level kompetensi pengawas sekolah yang di bawah ekspektasi yang diharapkan. Tapi bukan berarti ini kemudian dianggap sebagai sebuah pelonggaran ya. Ini harus dipersepsikan sebagai sebuah kesempatan belajar, bukan hanya buat diri kita pribadi, tapi buat kita sebagai sebuah ekosistem keseluruhan, bagaimana bisa melakukan upgrading tersebut. Bukan berarti kami tidak ada upaya. Sebenarnya sudah berpikir tentang itu juga, Pak. Bagaimana yang membuat kombinasi matchmaking antara sekolah dengan pengawas, tetapi kenyataan di lapangan itu akan sangat susah gitu ya kalau dibuat matchmaking seperti itu. Jadi sempat terpikir bahwa yang pengawas baru nangani sekolah-sekolah yang bagus biar dapat contoh praktek baik. Nanti yang dia setelah naik itu akan ditugaskan untuk sekolah-sekolah yang lebih menantang. Tepat ada ide seperti itu, tapi itu tidak realistis untuk dilakukan dan hanya akan menimbulkan kontroversi kalau diterapkan di Indonesia. Jadi memang yang sekarang yang memang mahir akan mendapatkan akselerasi karir, karena insya Allah akan lebih mudah untuk lulus UKKJ-nya. Yang masih belum ya akan ketahan dan akan melakukan proses pengembangan diri terlebih dahulu tanpa ada konsekuensi negatif apapun. Itu Pak Johan arahnya. Terima kasih buat pertanyaannya. Matur nuwun, terima kasih Pak. Semoga clear ya Pak Johan ya. Baik, sekarang Pak Suyono, silakan Pak Suyono. Ya, terima kasih Mbak dan Pak Bukik. Kemudian saya dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Iya, Pak Bukik dan Bapak Ibu yang saya hormati, saya mungkin mewakili rekan-rekan pengawas, kalau bisa dikatakan bisa mewakili rekan-rekan pengawas yang baru saja dilantik sebagai pengawas di Sumatera Selatan. Ada banyak Bapak Ibu sekalian, dan saya mungkin akan menyampaikan apa yang kami rasakan dan mohon nanti ditanggapi. Bapak Ibu dan Pak Bukik, kami adalah pengawas-pengawas baru yang kemudian jenjang karir kami itu tidak dari kepala sekolah, karena memang ada transformasi peran pengawas yang sudah digulirkan oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan, melalui Kementerian Pendidikan. Ini kami sangat menyambut baik, sehingga orang seperti kami terjaring menjadi pengawas-pengawas baru untuk mendampingi satuan-satuan pendidikan yang ada di kabupaten kota di Sumatera Selatan. Yang ingin kami tanyakan adalah berbekal dari apa yang kami miliki, pengalaman-pengalaman yang kami miliki, tentu saja kalau pengalaman manajerial karena kami tidak berbasis sebagai mantan kepala sekolah atau tidak berkarir sebagai kepala sekolah sebelumnya, yang ingin coba kami ulik kegelisahan kami adalah Pak Bukik, ada beberapa perspektif dari, dan ini kami mendengar sendiri, perspektif paradigma lama mungkin dari kepala sekolah yang mengatakan ini pengawas ini kok pengawas muda-muda gini ya, ini umurnya ini kisaran 40, ini 85, 83, 80 ini udah jadi pengawas, belum pernah jadi kepala sekolah, apa bisa nanti jadi pengawas? Ini adalah paradigma lama, real yang kami dengar suara sumbang ini. Padahal kalau kita mengacu pada peran pengawas, pada transformasi peran pengawas ini sungguh berbeda, pengendali dan pendamping dan seterusnya, mengikuti alur tidak 8 standar kompetensi sekolah tetapi rapot pendidikan. Hal-hal ini yang ingin kami tanyakan adalah Pak, ketika kami nanti turun masih ada perspektif-perspektif seperti ini,
ini menjadi hal yang mengganjal bagi kami. Ketika kami datang melakukan pendampingan, ini pengawasnya masih muda, ini belum pernah jadi kepala sekolah dan seterusnya. Dan ini fakta ada, dan ini sering kami dengar. Nah, pertanyaan kami Pak, sejauh mana kemudian sebenarnya transformasi peran pengawas ini sudah disosialisasikan di satuan pendidikan oleh diterima baik oleh kepala sekolah dan juga guru-guru, sehingga kehadiran kami dalam mendampingi satuan pendidikan itu memang didasarkan oleh pemahaman yang tepat. Oh, ini Bapak ini pengawas, ini muda baru dilantik, ini memang tugasnya sebagai pendamping, tidak seperti konsep lama sebagai pengendali seperti itu. Nah, itu perlu penjelasan, sehingga kami yang baru-baru dilantik ini Pak, ini kemudian kami sudah memahami tugas kami sudah membaca hal-hal yang penting untuk bekal pendampingan satuan pendidikan, tetapi satuan pendidikan di bawah itu kalau bisa dikatakan nanti jangan-jangan underestimate ini dengan pengawas-pengawas baru ini. Nah, itu pertanyaan kami Pak Buki, sejauh mana sosialisasi ini sudah dipahami oleh kepala sekolah dan satuan pendidikan, atau jangan-jangan ketika sosialisasi ini kepala sekolahnya nggak hadir, nggak ikut, diwakilkan oleh guru dan tidak diteruskan ke kepala sekolah dan guru-guru lain, sehingga yang menerima informasi itu hanya per individu saja begitu. Itu mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini curhat tipis-tipis ya dari Pak Siono. Pak Siono ini dari GP ya? Ini mah tebel. Dari GP yang uji kom ke PS ya Pak? Betul Bu. Kami di Sumatera Selatan itu banyak sekali yang dilantik dari itu. Sehingga ini menjadi kebiasaan kami bersama. Oke, ini bukan curhat tipis-tipis tapi curhat tebal-tebal gitu ya. Silakan Mas Buki menanggapi hal ini. Mungkin nanti juga kalau Pak Dirkas ada gitu ya, mungkin bisa masih adakah? Mungkin bisa diberikan motivasi lagi untuk pengawas-pengawas yang dari GP ini bagaimana menghadapi underestimate dari kepala sekolah gitu ya Pak ya. Lebih kepada mungkin dikuatkan lagi mentalnya gitu ya Pak ya, penguatan mental untuk GP-GP yang uji kom ke PS dan sudah ditugaskan menjadi PS. Silahkan Mas Buki. Ya, oke. Pertama, ketika kita bicara transformasi pembelajaran di Indonesia, itu memang cakupannya akan sangat luas sekali. Cakupan itu terkait dengan area maupun terkait dengan bidang yang diubah gitu ya. Yang sayangnya kita tidak punya banyak waktu untuk melakukan transformasi ini, sehingga beberapa hal dilakukan secara bersamaan, termasuk yang tadi disampaikan oleh Pak Siono gitu ya, antara sosialisasi ke unit-unit kerja, ke dinas pendidikan, ke satuan pendidikan, sama sosialisasi ke pengawas, itu ya dilakukan secara bersamaan. Dan itu masih terus sih Pak Siono, sekarang masih ada proses untuk sosialisasi peran baru pengawas tersebut. Jadi tidak berhenti, itu masih berjalan prosesnya. Dan kedua ya, sepanjang proses tersebut ya tentu masih ada kebingungan, miskonsepsi, ada pertanyaan-pertanyaan, keraguan dari kepala sekolah tentang perubahan peran pengawas sekolah. Jadi kalau ada keraguan dari kepala sekolah, itu sesuatu yang memang sudah bisa kita prediksi gitu ya, bahwa itu akan ada keraguan meskipun proses sosialisasinya sedang berjalan. Yang ketiga, ya ini adalah sebuah kesempatan gitu ya. Kalau saya pribadi dibandingkan dipuji-puji, saya lebih suka di underestimate kan, diremehkan. Ya, karena kalau diremehkan itu, misalnya diremehkan ya, ini bisanya apa? Paling bisanya cuma sampai level 2 misal gitu ya.
bisa cuma 2 poin gitu ya. Kita bisa ngasih 11 poin, 12 poin dari 100 poin itu udah dibandingkan kalau ekspektasinya terlalu besar. Jadi mungkin kita perlu menjadikan persepsi atau keraguan dari kepala sekolah itu sebagai kesempatan untuk membuktikan bagaimana kita bisa berkontribusi. Dan menariknya Pak Siono, di Perdirjen Peran Baru Pengawas itu sudah ada ketentuan soal diferensiasi atau kalau di prinsipnya istilahnya adalah asimetris gitu ya. Artinya proses pendampingan pengawas kepada kepala sekolah tidak harus seragam. Ya, tidak harus seragam. Artinya kalau memang ada kepala sekolah yang jauh lebih semangat untuk berinteraksi, untuk meminta dukungan dari pengawas, bisa mendapatkan pendampingan yang lebih intens gitu ya. Sambil kita melakukan pendampingan itu sambil juga membuktikan bahwa ketika kita dampingi prosesnya menjadi jauh lebih smooth, peningkatannya jauh lebih nyata gitu ya. Hingga tidak perlu jadi ya kalau istilah zaman dulu itu anjing menggonggong kafilah berlalu gitu ya. Ya kalau memang ada yang sentimen ya tidak apa-apa dibiarkan dulu, terus kemudian kita memang mencari kepala sekolah yang lebih antusias untuk kita dampingi dan kita tunjukkan bahwa dengan pendampingan kita kualitas pembelajarannya jauh lebih meningkat. Dan itu di regulasi sudah diatur di prinsip asimetris, artinya pendampingannya tidak harus merata untuk semua sekolah. Toh dalam kondisi seideal apapun agak tidak realistis untuk mengubah keseluruhan sekolah dampingan dalam sekali waktu, itu agak tidak realistis. Itu selalu nanti prosesnya perlu ada prioritas gitu ya. Jadi ya udah jadikan faktor itu sebagai variabel untuk menentukan prioritas pendampingannya. Itu Pak Siono, semangat. Saya yakin dengan semangatnya Pak Siono ini bisa menunjukkan bahwa bisa kok yang muda-muda ini sama setara dengan yang lebih senior untuk berkontribusi pada transformasi pembelajaran. Ya, terima kasih. Baik, semoga Pak Siono sudah mendapatkan motivasinya ya. Karena sejujurnya bahwa ketika kita dipandang tidak sesuai atau kurang sesuai dengan kompetensi kita, tetapi kita bisa membuktikan bahwa kita itu layak, itulah nanti yang akan membuat kita, mental kita semakin kuat gitu. Jadi memang ketika hujan itu datang, tapi kan ketika ada hujan nanti juga akan ada pelangi gitu ya Pak Siono ya. Jadi Pak Siono tenang saja ketika di labeling atau di underestimate oleh mungkin yang akan didampingi oleh Pak Siono, tapi Pak Siono harus membuktikan juga bahwa Pak Siono punya potensi, Pak Siono punya kemampuan, Pak Siono punya kapasitas, Pak Siono punya kompetensi, karena hanya dengan itulah orang-orang bisa tahu, dan dengan bukti itulah bahwa orang-orang bisa percaya bahwa oh iya, GP yang diangkat menjadi PS bisa dipertanggungjawabkan kualitasnya, gitu ya Mas Siono ya. Tetap semangat ya Pak Siono ya, seperti yang Mas Buki sampaikan. Terus aja, kadang dipandang sebelah mata atau dipandang dipandang di bawah gitu ya, itu lebih baik daripada kita dianggap luar biasa tapi kita tidak bisa memberikan bukti nyata. Lebih baik kita dianggap underestimate atau di underestimate gitu ya sama orang, tapi kita bisa membuktikan bukti kita yang luar biasa, kompetensi kita yang luar biasa, gitu ya. Silakan Pak Siono, terima kasih. Sebelum kita ke pertanyaan yang selanjutnya, sebentar ya Mas Buki, ada pertanyaan dari yang sudah dikurasi oleh teman-teman kami dari Canva. Silahkan, yang sudah ditulis di Canva, silahkan di share screen.
Oke, baik. Dari Pak Wisnu Suprihadi, bagaimana menyikapi pihak-pihak terkait yang kurang respek dengan pengawas seperti kepala dinas atau penentu kebijakan di daerah yang memandang sebelah mata di daerah tentang pengawas itu? Itu gimana tuh, Mas Buki, menyikapinya? Setelah ini baru Pak Iya. Anwar ya. Oke, terima kasih. Ini senada dengan Pak Siono, tapi kalau Pak Siono tadi dari aras kepala sekolah, kalau ini dari kepala dinas atau penentu kebijakan di daerah. Dulu kalau saya mendengarkan pertanyaan ini saya nggak percaya sih, karena kalau secara umum biasanya opini yang muncul adalah pengawas itu sangat powerful gitu ya. Tetapi setelah mendengar cerita dari rekan-rekan pengawas di sejumlah daerah, memang ternyata ada perbedaan perlakuan di tiap daerah gitu ya. Ada daerah yang melibatkan dan mengoptimalkan peran pengawas, tapi juga ternyata ada juga daerah yang meragukan dan ada semacam pembiaran terhadap peran pengawas ini. Kalau di masa lalu mungkin masih agak menantang ya, Pak Wisnu. Kalau di era sekarang pada dasarnya rapot pendidikan itu sekarang tidak lagi hanya urusan Kemendikbud. Itu dulu yang perlu dipahami. Rapot pendidikan itu tidak semata-mata urusan Kemendikbud. Rapot pendidikan sudah masuk menjadi bagian dari SPM, standar pelayanan minimal yang perlu dicapai oleh daerah, dan itu juga menjadi urusannya Kemendagri. Jadi ketika masuk jadi SPM, maka itu jadi urusannya Kemendagri juga. Artinya apa? Artinya baik guru, kepala sekolah maupun pengawas dan pemerintah daerah itu punya kepentingan yang sama gitu ya. Kepentingan untuk peningkatan kualitas pendidikan yang diukur melalui rapot pendidikan. Tetapi kalau di pemerintah daerah bahasanya SPM. Jadi kalau teman-teman mau komunikasi atau melakukan advokasi terkait dengan peran pengawas, kata kuncinya di situ. Jadi satu, mengomunikasikan bagaimana peran pengawas sekolah ini dalam berkontribusi untuk peningkatan SPM daerah. Karena SPM daerah ini nanti dievaluasi setiap tahun oleh Kemendagri dan ada sejumlah instrumen yang punya konsekuensi berdasarkan SPM itu. Jadi konsekuensinya pada pemerintah daerah. Itu perlu dipahamkan dulu ke teman-teman di pemerintah daerah. Yang kedua, kalau kita sudah tahu, gitu ya, kalau daerah itu juga punya kepentingan terhadap rapot pendidikan yang sudah masuk dalam SPM, maka ya yang tadi sekali lagi yang saya ingin sampaikan, ya kita tidak bisa meyakinkan orang yang tidak percaya pada kita, gitu ya. Jadi itu nggak bisa didebat gitu ya. Ada orang nggak percaya sama kita, itu nggak bisa didebat. Itu soal kadang-kadang ini soal keimanan gitu ya. Soal kepercayaan itu kan soal keimanan. Itu bukan sesuatu yang bisa diperdebatkan. Jadi apa yang bisa dilakukan? Ya dengan bukti, ya. Dengan bukti, lakukan sesuatu gitu ya. Tunjukkan buktinya dan kalau ada momentumnya, buat momentumnya untuk mengundang atau melakukan audiensi untuk mengkomunikasikan bukti-bukti bagaimana pengawas sekolah punya peran untuk peningkatan SPM. Karena kalau tanpa bukti ini memang agak susah untuk meyakinkan siapapun termasuk pemerintah daerah. Kalau tidak ingin seperti itu ya satu-satunya cara hanya menunggu mutasi jabatan. Mutasi jabatan atau berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Tapi ya kan masa nunggu kan sesuatu yang paling membosankan di dunia ini ya. Ya yang kita bisa lakukan ya aksi, tunjukkan bukti, komunikasikan secara intens kepada pemerintah daerah. Begitu sih Pak Maula.
Baik, terima kasih. Intinya Bapak Ibu, apapun yang diperlihatkan atau diperlihatkan kita ke orang lain gitu ya, seperti tadi Mas Buki sampaikan, masalah kepercayaan. Kepercayaan itu susah Bapak Ibu. Kalau orang udah nggak suka sama kita ngasih gunung emas pun nggak akan terlihat gitu ya. Tapi kalau misalnya orang sudah suka, sudah percaya sama kita, itu segala hal yang kita lakukan pasti diapresiasi. Jadi Bapak Ibu pengawas sekolah terus semangat ya, karena kepercayaan itu bisa didapatkan ketika kita membuktikan bahwa diri kita kompeten, diri kita punya potensi, dan diri kita mampu. Insya Allah segala sesuatu yang diberikan dengan tulus, diberikan dengan baik akan memberikan kebaikan juga buat kita. Mas Buki izin pertanyaan terakhir ya. Ada Pak Anwar nih, kasihan sudah angkat tangan terus, nanti pegel ya. Silahkan Pak Anwar langsung pertanyaannya ya Pak Anwar ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk bertanya. Tapi ini sebelum ke pertanyaan inti, saya mohon maaf. Perkenalkan dulu, saya Anwar, SPD dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Bu. Bapak dan Ibu, Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur. Nah, di sini saya mempunyai peran baru sebagai pengawas, Bapak dan Ibu. Di pengawasan ini jumlah sekolah yang belum terawasi itu sangat banyak sekali. Saya ditempatkan di satu kecamatan dengan jumlah sekolah yaitu 29 sekolah, Bapak dan Ibu, karena pengawas sudah banyak yang pensiun, jadi banyak sekolah yang tidak ada pengawasnya. Sampai saat ini saya memegang 29 pengawas. Yang jadi pertanyaan saya, Bapak dan Ibu, ketika saya melaksanakan PKKS tahun kemarin ya, sedangkan saya ini berposisi sebagai pengawas muda, sedangkan yang diawasi itu adalah guru-guru senior atau kepala sekolah senior yang berpredikat sebagai pengawas media yang golongannya 4A, 4B, bahkan ada yang sampai 4C. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apakah saya boleh menilai kepala sekolah yang pangkatnya lebih tinggi dari saya? Atau itu kan saya adalah 3D, sedangkan para kepala sekolah ada yang sampai 3C, seperti itu. Jadi saya jadi dilema, kata pengawas senior itu gak boleh dilakukan oleh pengawas muda. Sedangkan di kecamatannya pengawasnya tidak ada, Pak, hanya saya sendiri gitu yang melaksanakan pengawasan seperti itu. Itu saja pertanyaannya untuk Pak Buki. Terima kasih atas Pak Anwar. Ini ya, sepertinya penilaian kinerja kepala sekolah ya. betul. Apakah kepala sekolah yang lebih tinggi pangkatnya dapat dinilai dengan pengawas sekolah yang pangkatnya kurang atau di bawah dari kepala sekolah. Silakan Mas Buki atau Mas Buki. Ya, ini pertanyaannya susah banget. Ya teman-teman, rekan-rekan sekalian, banyak kenyataan yang masih jauh dari apa yang kita harapkan gitu ya. Bukan hanya soal penilaian PS ke KS, bahkan ketika kita bicara jumlah pengawas pun itu sangat kekurangan sekali gitu ya. Bahkan kalau prediksi saya itu hanya ketersediaan pengawas itu hanya 50% dari jumlah yang dibutuhkan. Jadi itu kan PR besar kita. Sehingga dengan kondisi itu terus rekrutmen pengawasnya juga baru dilakukan, memang kemudian ada konsekuensi-konsekuensi yang salah satunya adalah pengawas sekolah akan menilai kepala sekolah yang jenjang jabatannya lebih tinggi. Jadi ini bukan soal ideal atau tidak ideal. Idealnya saya setuju bahwa yang jenjang jabatannya lebih tinggi menilai jenjang jabatan yang lebih rendah atau di bawahnya gitu ya, sebagaimana struktur di organisasi gitu kan. Tapi dalam kenyataannya kita tidak punya banyak pilihan, Pak Anwar. Kita tidak banyak pilihan, bahkan ketika itu dikembalikan ke Dinas Pendidikan untuk melakukan penilaian, karena bagaimanapun juga kepala dinas adalah pejabat penilainya, itu juga bukan solusi, karena
ketika kita bicara dinas pendidikan pun nanti akhirnya siapa nanti orangnya yang melakukan, nggak ada, saat ujungnya kembali lagi ke pengawas sekolah. Jadi ini bukan solusi yang ideal, tetapi ini solusi yang secara praktis bisa dilakukan jauh lebih baik dibandingkan kalau tidak dilakukan atau menggunakan pilihan solusi yang lain. Ya. Jadi ini adalah pilihan solusi yang realistis. Boleh Pak Anwar, bukan boleh karena ideal ya, bukan boleh karena ideal, tapi ini pilihan yang paling realistis. Nah, yang menarik Pak Anwar, yang menarik adalah sebenarnya dengan pengelolaan kinerja yang baru ini, itu beberapa watak yang terkait dengan pengendalian sebenarnya sudah dicabut Pak. Jadi kalau yang PKKS itu kan tuntutannya adalah agar kepala sekolah menunjuk bukti yang comply atau berkesesuaian dengan regulasi gitu ya. Jadi anunya ke regulasinya. Tapi kalau yang dan ya itu nanti jadi PR banget, terutama untuk sekolah-sekolah yang di pelosok atau sekolah yang terbatas untuk melakukan pembuktian itu. Sementara di pengelolaan kinerja yang baru ini tidak ada tuntutan untuk mengejar suatu target yang sama. Seperti semangatnya yang di pengawas juga tadi, semangat di pengelolaan kinerja juga sama dengan juga semangatnya di rapot pendidikan. Yang kita pegang itu adalah peningkatannya. Ya, jadi artinya ini juga peran pengawas sekolah dalam melakukan pendampingan juga memberikan semangat kepada kepala sekolah, memberikan ide kepada kepala sekolah, memberikan dukungan yang dibutuhkan kepala sekolah agar bisa melakukan peningkatan kinerja, dan peningkatan kinerjanya juga relatif lebih sederhana, bukan relatif sih, sangat sederhana karena memang kita maunya fokus. Dan kalau teman-teman lihat indikator-indikatornya tersebut, sebenarnya indikator-indikator yang relatif bisa justru dikuasai oleh rekan-rekan pengawas yang lebih muda, ya, kayak termasuk cara presentasi yang menarik. Itu pasti teman-teman yang muda jauh lebih punya wawasan, punya teknik lah, dan saya yakin itu akan banyak membantu kepala sekolah. Jadi ya berilah bantuan bagaimana agar presentasi visi misi atau presentasi program sekolah itu jadi jauh lebih menarik, sehingga di pengelolaan kinerjanya pun terlihat ada peningkatan yang nyata dari kepala sekolah. Jadi memang tidak sepenuhnya ideal Pak Anwar, tetapi kalau kita masih memegang sejumlah prinsip-prinsip yang tadi yang sudah saya sampaikan, pilihan yang tidak ideal ini pun akan tetap berdampak positif terhadap transformasi pembelajaran. Begitu Pak Anwar dari saya. Sudah jelas ya Pak Anwar. Baik. Sudah Bu, terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk atensinya. Namun sebelum kita mengakhiri, Bapak Ibu silahkan jika ingin menanyakan sesuatu di Q&A, mungkin nanti bisa dijawab oleh tim kami gitu ya, yang belum berkesempatan nanya secara live di Q&A. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum mengakhiri webinar kita pada sore hari ini, mungkin Mas Buki ada closing statement atau semangat nih untuk pengawas-pengawas sekolah kita semua yang mau bertugas gitu ya, dengan peran barunya sebagai pengawas sekolah, sebagai pendamping, dan juga dengan kompetensi-kompetensinya yang sudah ada di Perdirjen GTK yang baru. Silahkan Mas Buki untuk closing statement-nya. Ya, rekan-rekan sekalian, saya salah satu pihak gitu ya yang tidak setuju peran pengawas itu diadakan. Karena saya sangat besar ekspektasinya, harapannya bahwa pengawas ini melihat berdasarkan sejumlah cerita yang saya dapatkan dari pengawas dari berbagai daerah,
mulai dari ujung Aceh sampai Sinjai, sebenarnya ada banyak bukti peran pengawas itu bahkan sebelum transformasi ya. Bahkan sebelum transformasi banyak peran pengawas itu yang sudah membantu sekolah untuk melakukan transformasi. Jadi sangat besar harapan saya justru dengan regulasi ini menguatkan gitu ya, menguatkan bagaimana pengawas-pengawas sekolah yang dulu sudah bertransformasi akan semakin semangat untuk bertransformasi, yang belum bisa lebih memprioritaskan karena dengan peran baru ini, dengan model kompetensi ini juga akan mengurangi beban pengawas sehingga pengawas yang mungkin sebelumnya belum berkontribusi bisa ikut berkontribusi gitu ya, dan sehingga semakin banyak pengawas yang terlibat dalam transformasi pembelajaran dan harapannya akan semakin cepat percepatan atau transformasi pembelajaran ini. Ya, saya sangat percaya dan kalau saya yakin juga rekan-rekan pengawas juga pasti percaya bahwa perannya itu punya arti sesuatu, punya makna sesuatu, punya kontribusi sesuatu buat pendidikan Indonesia. Jadi ayo kita kolaborasi, jalan bareng untuk menunjukkan tersebut. Terima kasih, selamat sore. Oke, baik. Terima kasih Mas Buki dan terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri webinar ini dan nanti Bapak Ibu juga bisa melihat rekamannya di link YouTube seperti itu ya. Ya Bapak Ibu, izin untuk 3 penanya tadi sudah ada hadiah lawang untuk kami, untuk Pak Johan Supangat, Pak Anwar sudah memberikan nomor kontaknya, Pak Suyono boleh izin untuk memberikan nomor kontaknya di DM kami, bisa silahkan lihat chat, kami sudah men-DM Pak Suyono untuk nomor kontak Pak Suyono untuk kami berikan hadiah lawang. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, terima kasih telah menyimak webinar kita sore hari ini terkait model kompetensi pengawas sekolah. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang hadir dan tentunya bagi pendidikan di Indonesia. Dan terus tetap tanamkan di dalam diri kita bahwa kita adalah long life learner atau pembelajar sepanjang hayat. Baik Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya nanti model kompetensi untuk pengawas sekolah dan dapat memberikan semangat serta inspirasi bagi Bapak Ibu pengawas sekolah dalam menjalankan tugasnya. Atas nama pemandu acara, saya Walmah Nimatur Rohmah undur diri dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Tidak selamanya malam gelap gulita, kadang ada sinar bintang dan rembulan yang menyinarinya. Terima kasih untuk hadirin semua, salam sehat dan bahagia, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.